Kesetiaan suami antara istri, orang tua dan anak, ketika ada masalah, kesetiaan hilang lenyap, tidak ada manusia yang berubah menjadi kejam, jahat, Bapak Ibu terkasih. Kita pandang kesetiaan itu tidak perlu di dunia sekarang ini. Padahal kesetiaan merupakan standar ilahi bagi manusia yang harus berjalan sesuai kesehatan itu untuk mencapai tujuan kehendak Allah. Karena Wahyu katakan, barang siapa setia sudah mati, maka dia akan menerima mahkota kehidupan. Artinya bahwa kesetiaan manusia itu ada tujuan yang pasti, Bapak Ibu terkasih. Nah, justru kesetiaan yang pasti itulah manusia remehkan itu menjadi sebuah cerita dongeng sekarang ini, Bapak Ibu terkasih. Kenapa demikian? Ketika kita membicarakan tentang kesetiaan, maka akan timbul satu pertanyaan begini: kesetiaan itu seperti apa? Apa itu kesetiaan yang kita alami dalam hidup ini? Nah, apa yang mendasari hidup kita sebenarnya dari kesetiaan itu? Nah, apa yang membuat kita lakukan segala sesuatu pada kesetiaan itu? Nah, kesetiaan itu waktu terkasih sangat terkait dengan iman yang tidak bisa dipisahkan mereka dua. Tidak bisa dipisahkan. Karena orang beriman pasti setia. Orang setia pasti ada iman. Karena iman itu tidak bisa, bukan sebuah konsep dalam hati manusia, tapi iman itu terbukti dari sebuah perlakukan atau perbuatan. Dan kesetiaan itu merupakan sebuah perbuatan. Contohnya, kalau saya cinta seorang, itu perbuatan kasih. Itu yang kita jadi kasih dengan perbuatan, dengan iman tidak bisa dipisahkan. Salah satu dua faktor yang berjalan bersama, yang betul saling mendukung satu sama lain, itu iman dengan kesetiaan. Kenapa demikian? Kita akan baca bahwa kesetiaan itu kalau kita pakai dalam bahasa teks Alkitab yang aslinya itu adalah kesetiaan itu, dia tulisannya disebut pistis atau pistois. Nah, akar kata itu Bapak Ibu terkasih diterjemahkan lagi ke dalam bahasa lain. Iman juga disebut dalam bahasa itu adalah faithful. Nah, minta maaf ada bahasa Inggris ini. Itu disebut penuh iman. Nah, jadi pistis itu artinya adalah iman yang teguh. Pistis diambil dari kata setia. Setia artinya iman yang teguh. Berarti mereka dua satu kata yang tidak bisa dipisahkan. Nah, kenapa demikian? Karena setia dalam teks aslinya adalah disebut pistis, dan arti dari pistis adalah salah satunya adalah ada 6 perkara mengandung arti dari kata setia. Setia atau setia mengandung kata ada 6 faktor yang kita renungkan bersama malam hari ini. Sekalipun tidak terlalu panjang, sedikit kita sampaikan. Nah, kesetiaan kalau kita dengar cerita yang tadi kita baca oleh terkasih, ada 2 orang di situ yang berhasil untuk setia melakukan perkara itu ketika Tuhan itu pergi ke tempat jauh, dan percaya membuat mereka untuk membuat trading saham. Trading sahamnya uang, kasih uang untuk jalankan sesuai dengan kemampuan mereka. Ingat pada waktu itu 3 orang ini, 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. 3 ini diseleksi waktu itu, kalau tidak salah firman Tuhan, karena mereka jalankan, mereka kuat sesuai dengan kemampuan mereka. Firman Tuhan kata artinya bahwa Tuhannya waktu itu pakai seleksi sesuai dengan kriteria supaya mereka menggunakan sesuai dengan kemampuan ada diri mereka. Apa itu kemampuan? Dan begitu. Nah, karena setia mengandung arti ada 6, jadi orang itu dipilih menjadi pelaku trading saham waktu itu adalah karena mereka memiliki kemampuan, yaitu 6 kemampuan yang saya bilang tadi. Salah satu kemampuan yang mereka miliki dalam kesetiaan adalah layak dipercaya. Kesetiaan mengandung arti layak dipercaya. Tidak mungkin Tuhan itu memberi jadi kasih 5 talenta kalau tidak layak menurut pemilik uang. Seandainya kita bekerja satu usaha, dipercaya oleh seseorang, dalam hati pasti dia melihat perilaku kita atau riwayat hidup kita. Oh, saya percaya ini orang kerja di sini. Karena disuruh tahu riwayat hidup kita, maka orang itu percaya kita untuk melakukan pekerjaan atau dipilih kepercayaan. Jadi kesetiaan mengandung arti layak dipercaya.
Waktu lagi percaya, kalau kata lagi percaya waktu terkasih, ada sejuta harapan di situ yang diharapkan oleh tuannya supaya dia melakukan perkara dipercayakan itu berhasil adanya. Hanya satu tujuan Tuhan itulah berhasil. Artinya bahwa kita orang percaya itu adalah menjadi satu figur yang cukup dipercaya oleh Tuhan. Jadi kita semua adalah layak dipercaya oleh Tuhan semua ini. Orang yang layak dipercaya oleh Tuhan. Kalau seorang yang layak dipercaya oleh Tuhan, Bapak Ibu terkasih, maka dia akan melakukan tugasnya dengan setia tanpa ada campur dengan kemampuan pribadi, diri. Tidak mungkin. Orang yang layak dipercaya Bapak Ibu terkasih, dia bekerja sesuai dengan, kalau di badan usaha disebut SOP. Kalau ada sebutan baru, saya coba SOP atau standar istilahnya. Standar atau orang bilang kalau Bapak tukang juklak, juknis. SOP. Kalau Bapak Ama mengerti SOP-nya, mengerti karena kepolisian punya SOP. Nah, harus bekerja lewat itu. Orang cukup dipercaya, nah, dia bekerja tidak di luar SOP-nya, dia di luar atau standarnya. Dia akan jalan sesuai dengan standar. Maka itu orang percaya, cukup dipercaya adalah kalau dia tidak sukacita harus sukacita. Kalau senyum-senyum, saat kali saya ada sekitar 20% ya, lagu yang senyum tadi tidak pernah senyum. Kalau Bapak musik senyum ketawa terus. Kalau yang sini ketawa terus. Kalau adik saya ini Mama Fajar senyum terus, tertawa terus, bukan senyum tapi tertawa. Kenapa demikian Bapak terkasih? Kata sorak-sorai ciri khasnya adalah senyum dan tertawa dan bergembira. Berarti kita menurut standar, kita harus dipercaya harus berdiri dalam standar Allah. Tidak bila tidak. Standar Allah Bapak itu dalam arti tidak diukur dari volume suara, tidak juga. Misal satu, standar kita baca suara standar Tuhan tidak diukur dari volume suara. Standar Tuhan tidak diukur dari seberapa kita lompat ke atas. Tidak. Standar Tuhan adalah seberapa kita menekuni taat dan setia dalam bersukacita. Sukacita bukan hanya di sini. Kalau di tempat pertemuan di mana-mana, harusnya salah satu standar Tuhan kalau senyum-senyum, kalau tertawa-tertawa, kalau sukacita-sukacita, kalau kita selong, kadang-kadang kita selong sampai jabat tangan, selong. Itu tidak bukan standar. Nah, ada lini di sepak rumah tangga. Kalau ada rumah tangga begini sekarang ini pakai standar. Kalau kalau dia tapi kemana-mana harus saling sama istrinya, baru istrinya doa. Semoga suamiku pulang dengan selamat, dengan tertawa. Demikian juga kalau Mama Fajar pergi ke pasar, saling dengan suaminya, semoga istri itu pulang dengan selamat dan diberkati Tuhan. Ini standar kesetiaan yang harus dilakukan oleh orang percaya. Karena apa? Karena dia layak dipercaya berjalan sesuai dengan standar ilahi. Tidak bilang tidak. Nah, di mana-mana kita ditertibkan oleh Roh Kudus waktu terkasih. Nah, itulah yang dipercaya. Nah, baru terkait poin yang kedua. Yang kedua, layak diandalkan. Setia itu mengandung arti layak diandalkan. Ketika dua orang diberi 5 talenta dan 2 talenta, mereka tenaga dua yang diandalkan oleh Tuhan. Karena apa? Dia katakan begini, kamu layak masuk dalam kebahagiaanku. Kalau kata lain, sekarang kata undang kamu dalam kegembiraanku, atau mungkin waktu itu dia buat pesta syukur karena berhasilnya kedua orang ini. Mereka menjadi orang-orang andalan. Mereka orang-orang andalan. Kalau anggota PD harus menjadi orang andalan Tuhan. Kesaksian hanya di sini, kesaksian harus di luar. Saya ingat pada tahun sekian, tahun 8, 9 lebih waktu terkasih, kan pernah berdoa di Nita.
Bapak Ishak, kan itu Ishak, tidak ada. Dengan Bapak Ishak yang Ibu Kristi dengan Obed di Betel. Waktu itu kendaraan saya ngamatkan jalan kaki dari sana. Kami pulang waktu itu terkasih kami dipanggil oleh tokoh-tokoh di sini, termasuk majelis lah, orang-orang tua kami. Kami harus duduk gini. Kalau Ibu Kristi waktu itu bukan di leher, oke. Coba ingat Ibu Kristi pada pesak saling. Nah, kenapa Bapak terkasih? Kita berjalan dengan standar Tuhan, maka tantangan akan semakin besar bagi kita. Kesulitan akan semakin besar, coba akan semakin besar, karena kita sementara dibentuk proses menuju kualitas pribadi kita supaya kita berjalan sesuai dengan standar ilahi. Kalau tidak bisa. Memang kami pergi di jalan kaki itu memang satu keluarga bertobat waktu itu ada di Jemasoloa waktu itu. Sekarang di Jemasoloa. Anaknya gila, anak cewek dari umur siapa anak yang berhitam. Dia gila, hampir doa di sana. Ketika nona sembuh, mereka berkomitmen satu keluarga pindah gereja. Akhirnya mereka dibaptis di gereja Betel. Sampai sekarang ada jemaat masih ada sekarang. Kenapa? Berani menjadi anak Tuhan, berani menjadi setia dengan Tuhan, berani mengambil risiko, berjalan sesuai dengan standar Allah, maka kita akan lindungi, itu tak khawatir. Kenapa? Allah katakan kalau aku di dalam kamu, kamu dalam aku, berarti ada energi ilahi dalam diri kita untuk membentengi kita, menolong kita di saat kita kesulitan. Ini satu hal yang harus tahu. Bagaimanapun tentang yang kita alami untuk terkasih, ada energi lain dalam diri kita karena Yesus dalam kita dalam Yesus untuk membentengi dan melindungi kita dari sebuah kesulitan sekalipun kita lihat dengan mata kita besar. Kalau ada iman di dalam itu, kita katakan iman itu kita omong pohon bisa tercabut dan gunung bisa pindah. Maka saya bilang iman dan kesetiaan itu berjalan sama. Nah, berikut Bapak yang terkasih, kalau orang andalkan Tuhan, orang yang betul-betul kuat dalam iman. Kesetiaan mengandung arti ketiga adalah layak dihormati. Bapak Ibu terkasih, kedua orang yang hanya dua orang yang berhasil, dia saatnya tidak, dia tanam di bawah tanah. Kedua orang yang berhasil itu, kamu dua malam ini juga. Kalau dihormati, dihargai, masuk dalam kebahagiaan Tuhan. Kalau kita ingat pemaaf, kalau Tuhan itu Tuhan Yesus yang terkasih Allah di sorga. Bayangkan orang biasa dihormati oleh Tuhan untuk duduk sama-sama dengan Tuhan dalam satu meja perjamuan. Bayangkan kalau kita diundang bupati di rumah bupati, pasti kita bangga kosong, pasti bangga. Ya. Atau presiden, atau kepala desa saja paling rendah. Diundang kepala desa, masuk jamuan kepala desa, pasti kita bangga. Bersyukur, kepala desa undang saya. Kita terhormat di sana. Bayangkan ini punya kepala desa, ini bukan bupati. Tuhan Allah yang mengundang kedua orang yang berhasil tadi andalan Tuhan, orang kepercayaan Tuhan, menjadi terhormat saja di kerajaan surga. Dia dulu sama-sama dengan Tuhan Allah pada saat itu karena keberhasilan dia, karena iman dan kesetiaan berjalan dalam standar Allah. Hati-hati kalau terkasih, karena kita terlalu fair di luar, maka kita lupa bahwa kita dalam standar Allah. Kita lupa kita dalam standar Allah, anak kita lebih hati-hati dalam berkata-kata, berperilaku dan sebagainya. Dan Alkitab katakan semakin banyak berbicara, semakin banyak pelanggaran. Karena kita lupa hidup kita ada pada standar Allah. Kalau ingin menjadi anak Tuhan yang setia, harus berani hidup sesuai dengan standar Allah. Adalah kesetiaan. Menjadi orang terhormat. Bayangkan kalau kita di mana-mana, kalau anak Tuhan, Bapak Ibu, pasti kita dihormati di mana-mana. Pasti akan rasa. Kami pernah dengar Bapak Pendeta Ishak di Rajua. Kami pelayanan ke Rajua untuk memperjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Sabu. Karena penginjil itu orang Allah semua, pergi
berbeda juga. Jadi kami dengan Pendeta Ishak, kami ikut untuk terjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Sabo, karena waktu itu tahun 9 lebih adalah 90 lebih adalah orang di kampung kami belum begitu tahu bahasa Indonesia. Nah, banyak kalau kami anak kecil masih muda waktu terkasih, betul-betul kami dihargai, rasa dihargai benar-benar, rasa dihormati benar-benar. Tempat tidur disiapkan, makanan disiapkan, odol gigi di bawah, minggus ini odol gigi, minggus ini sabun, ini makan, ini minum. Aduh, sangat dihormati, Pak. Dan tidak pernah saya alami semasa muda saya. Ketika masuk dalam standar Allah, segala sesuatu pasti kita dihormati, dihargai, pasti kita dikasih. Karena kita layak dihormati. Nah, berikut yang keempat adalah kesetiaan mengandung arti layak dikasihi. Kalau kasih dalam bahasa Inggris tulis love di sana, berarti cinta. Kenapa alasan waktu terkasih? Yesus itu mempelai laki-laki, kita mempelai perempuan. Berarti kita layak dicintai oleh Tuhan Yesus. Nah, kita dideklarasikan sebagai mempelai perempuan dalam firman Allah. Apa kita bangga malam hari jadi perempuan daripada Tuhan? Kalau kita menjadi mempelai dari perempuan, mempelai dari seorang contoh, adik saya, Mama Fajar dan mempelai Om Son, pasti bersyukur sekali. Dan Om Son orangnya baik. Sebaliknya juga, yang satu istri di sini, ketika berpasangan yang lain pasti dia bangga. Begitu. Kenapa terkasih? Kalau orang percaya layak dikasihi, layak dicintai oleh Tuhan, berarti kita dideklarasikan oleh Tuhan menjadi mempelai perempuan dari Tuhan. Bayangkan. Apa kita bisa pernah bayangkan hal ini di rumah? Ketika kita di rumah, ketika kita di tempat pekerjaan, ketika kita ada di tengah-tengah orang lain, baru kita buat sesuatu yang menyinggung orang lain. Apakah saya layak? Apakah saya dicatat sebagai mempelai perempuan dari Tuhan? Membuat dia tersinggung, membuat dia kecewa, membuat dia menangis, membuat dia putus asa. Layak pesona? Kan begitu pertanyaannya. Nah, kalau kita Bapak terkasih layak dikasih oleh Tuhan, Bapak terkasih, maka ada sesuatu yang paling berharga yang keluar dari kita untuk dinikmati oleh orang lain. Begitu. Ada sesuatu dalam diri kita, yaitu cinta Tuhan dalam diri kita, yang akan memancar oleh pribadi kita, dinikmati oleh orang lain. Nah, karena kita orang yang layak, kata layak waktu terkasih adalah salah satu kepantasan hidup kita, dihormat tertinggi. Orang yang paling dihormat tertinggi, bukan terendah, karena dia paling layak. Kalau layak berarti satu-satunya terpilih dari sekian orang banyak. Bayangkan, satu-satunya orang yang layak dari sekian orang banyak, ada yang tidak layak. Kalau kita dilayak dikasih oleh Tuhan, ini harus berbangga. Berikut Bapak terkasih, kelima, kesetiaan yang disebut dalam bahasa aslinya pistis adalah mengandung arti beriman penuh. Kalau bahasa Inggris tadi faithful, iman penuh atau penuh iman. Banyak kalau betul kalau penuh iman. Nah, saya bilang tadi, iman itu salah satu kuasa iman, itulah mengeluarkan diri kita ini, diri kita sendiri, untuk diletakkan sepenuhnya kepada kuasa Allah. Kita tidak ada apa-apanya lagi gitu. Itu kuasa iman seperti itu. Maka itu Yesus katakan begini. Adi Fimanto bilang begini, hidup ini bukan kita lagi. Hidup kita miliki bukan kita lagi. Tapi hidup ini adalah Kristus yang hidup di dalam kita. Itu artinya bahwa kalau itu bahasa iman itu adalah iman itu mengeluarkan diri kita ini, ego kita, diri kita, dan diserahkan sepenuhnya pada kuasa Allah, pada Tuhan. Nah, sikap
punya pikiran seperti ini. Terserah Tuhan, saya mau ke sana, Tuhan punya kuasa untuk melindungi saya. Kalau Presiden Jokowi bilang begini, ketika dia di Papua, mereka dia punya menteri, tentara, polisi bilang, Pak, jangan pergi ke sana, sangat berbahaya. Jokowi bilang apa? Saya akan pergi, urusan keamananku, keselamatanku, tanggung jawab ABRI dan polisi. Dan begitu. Bagaimanapun tantangan saya akan pergi ke depan untuk bersaksi baik ke Tuhan, keselamatanku adalah tanggung jawab Tuhan. Karena apa? Karena itu bahasa iman. Karena itu bahasa iman. Keselamatanku, hidupku adalah tanggung jawab Tuhan. Karena memang itu standarnya Tuhan. Begitu. Maka itu terkasih, kata layak dipercaya mengandung arti juga terkasih. Mengandung arti juga pegang teguh pada pendirian. Ingat, layak dipercaya mengandung arti pegang teguh pada pendirian. Dan ini salah satu hal yang kita harus tahu waktu terkasih. Kalau kita pegang pada pendirian iman maksudnya, pendirian roh kita, maka kita akan digoncang oleh roh apapun pengaruhi kita. Kalau menjadi anggota untuk Immanuel, tetap pendiriannya di Immanuel maksudnya begitu. Nah, kadang-kadang kita ini hari setia dalam suatu komunitas, lomba komunitas yang lain tidak punya pendirian, itu orang tidak punya pendirian. Ada orang bilang, lu ini begini tidak punya pendirian. Kemarin lu pacar di si B, pas si C tidak pendirian. Kan begitu kan? Anak-anak muda. Nah, kesetiaan adalah kualitas Allah. Jadi kesetiaan punya pendirian teguh pada pendirian dia. Nah, orang yang lebih percaya orang pegang teguh pada pendirian imannya. Karena dia dibesarkan dalam pola di mana standar Allah ada situ, pola imannya. Nah, kalau orang besar dalam pola iman waktu terkasih di rumah pun, Bapak, kita mau makan berdoa dulu ya. Nah, kita mau tidur berdoa dulu Bapak. Atau anak-anak ikut PD, banyak anak muda, Bapak Mama minta maaf karena saya anggota person doa, sudah belajar tentang standar Allah, kita harus berdoa sebelum makan. Berarti kita berhasil menjadi saksi Allah di rumah tangga, menjalankan standar Allah. Bisa tonde buat seperti itu. Nah, karena kita orang percayaan Allah. Nah, tetapi jika kamu bebas, Bapak terkasih, pegang jalan itu tidak orang yang tidak mudah digoncang oleh, dan dia bukan jadi anak-anak gampang. Kita bilang orang yang tidak pegang teguh pada pendirian imannya itu menjadi anak-anak gampang. Kalau kita bilang dalam Ibrani 12 kalau tidak salah, saya lupa ayat berapa. Ibrani 12 kalau tidak salah ayat itu berbunyi, tetapi jika kamu bebas dari ganjaran, berarti kamu bukan anak, atau ingin bebas dari tantangan, cobaan, didikan dan ganjaran orang tua, itu bukan anak, tapi anak-anak gampang. Kurang lebih ayat seperti itu. Ayat 7 atau ayat 8 kalau tidak salah. Ayat 8 ya. Ayat 8. Kalau kita mau bebas dari ganjaran, dari tantangan, cobaan dan standar Allah, tapi kita bukan anak-anak, tapi anak-anak gampang. Anak gampang ciri khas seperti apa? Anak gampang secara dalam definisinya adalah anak gampang berdasarkan definisi bahasa Indonesia, bukan menurut saya. Definisi bahasa Indonesia bilang begini, gampang menuntut sesuatu mudah. Maunya mudah-mudah saja. Kalau pacaran, maunya lari langsung ada suami gitu kalau anak muda. Hanya dalam jalan potos, langsung mudah, tidak mau proses-proses. Berikut, definisi dari anak gampang adalah enteng, mau yang enteng-enteng, tidak mau yang berat-berat bebannya. Berikut adalah remeh, segala sesuatu anggap remeh, persaudaraan anggap remeh. Ingat bahwa persaudaraan itu bukan remeh, bukan sepele hal ini.
Di saat kita dalam berdoa di bawah mesbah Allah, di situ ada energi Allah dari surga turun ke sini. Dan setiap orang yang sungguh-sungguh setia Bapak terkasih, maka dia akan mendapat berkat itu. Yang tidak sungguh-sungguh tidak akan dapat. Kita akan bedakan. Kalau ada puji Tuhan yang menangis ini, berarti dia dapat energinya dari surga. Karena di sini ada energi yang keluar dari surga turun ke bawah. Itu di dalam berdoa. Jangan anggap remeh berdoa. Tidak boleh. Karena di mana dua tiga orang berkumpul atas nama Allah, Alkitab katakan di situ Allah hadir. Bayangkan Allah hadir di tengah-tengah kita malam ini. Berarti ada energi ilahi itu akan menguasai kita semua. Barang siapa yang setia dan buka hati untuk menerima energi itu. Nah, berikut waktu terkasih, anak gampang definisi yang berikut adalah instan. Kebanyakan kalau instan ini kebanyakan anak muda yang ingin instan segala sesuatu, tidak ingin proses waktu terkasih. Kalau di rumah, kalau suruh masak, lebih masak remi sama, karena itu gampang, mudah, instan. Daripada beli ikan di pasar beli sayur, mesti potong lagi sayurnya, mesti potong lagi bawangnya, mesti kasih panas lagi, menyala api lagi, apalagi pakai tungku manual biasa. Nah, itu. Anak Tuhan tidak boleh mengikuti definisi ini, definisi instan, enak dan nyaman. Berikut artinya adalah anak gampang. Gampang adalah definisi yang terakhir adalah enak dan nyaman. Kadang-kadang ada orang begini, kalau nyaman di sana, saya akan di sana terus. Kalau saya tidak nyaman lagi, pindah lagi ke B, karena sana nyaman. Kalau tidak nyaman di sana, karena sana enak, di sana lagi pindah, karena sana lebih enak dan nyaman. Karena dia hanya sukanya enak dan nyaman. Anak Tuhan bukan ini. Definisi gampang, karena kita anak gampang. Kalau bapak mama omong di rumah, dia menghindar diri dan muka marah, kan dia ingin bahasa yang enak-enak, bahasa sopan dan enak-enak, yang nyaman-nyaman. Nah, tapi definisi gampang begitu. Jadi kita bukan anak-anak gampang, kitalah anak-anak Tuhan. Kita diganjar oleh Tuhan lebih terkasih karena apa? Ada satu maksud yang paling mulia adalah memproses, membantu orang itu menjadi standar Allah, menjadi orang kepercayaan Allah, menjadi orang andalan Tuhan, supaya kita menjadi orang yang berhasil seperti yang terima yang punya talenta dan 2 talenta. Nah, berikut ketetapan hati Bapak yang terkasih. Jadi kesetiaan mengandung arti ketetapan hati. Bapak yang terkasih, ini satu hal terakhir. Ketetapan hati, setiap orang itu kalau tidak memiliki ketetapan hati, maka dia akan mengalami namanya apa? Bisa dengar mendua hati. Mendua hati, maka itu banyak orang mendua hati. Nah, mau ke kiri atau ke kanan, bimbang dan ragu, karena tidak punya ketetapan. Ketetapan hati yang terkasih, salah satu perkara yang kita harus tahu standar Allah adalah segala sesuatu akan terkonsep dalam hati. Nah, untuk bertindak dalam kehidupan setiap hari. Bayangkan, sebelum Allah berfirman lewat nabi-nabi, dia berfirman dalam hati duluan. Pernah baca ayat itu? Kalau coba tadi Kejadian dan terusnya, Allah berfirman dalam hatinya. Asal contohnya mungkin di Kejadian 8:21. Nah, ketika dia mau berfirman, dia berfirman dalam hatinya dulu. Dia ngomong dalam hatinya. Dia berbicara dalam hatinya tentang semua orang percaya. Karena apa? Karena hatinya punya ketetapan. Allah punya ketetapan hati. Allah punya peraturan dalam hatinya. Nah, Allah punya ketetapan dalam hatinya. Dan manusia kalau kita ikuti standar Allah, kita harus punya ketetapan hati. Kalau tidak, manusia akan beriman ragu dan tidak menjadi orang kepercayaan Tuhan, tidak menjadi orang andalan Tuhan, tidak menjadi orang yang dihormati oleh Tuhan dan dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Bayangkan Bapak berkata. Nah, jadi ketetapan hati itu adalah membuat sesuatu sesuai dengan keinginan Tuhan.
Jadi keputusan diambil keputusan hati bukan keputusan idealis. Keputusan idealis itu adalah keputusan yang bercampur dari luar, dari ilmu pengetahuan. Kan saya orang sekolah, orang ini, jadi keputusannya idealis, bukan keputusan hati, bukan keputusan idealistis. Dua kata yang berlawanan. Keputusan hati adalah selalu keputusan fakta daripada apa yang konsep dalam hati kita. Contohnya, kalau saya mau pimpin doa, karena itu memakai ketetapan hati. Kalau dia hanya anggota pimpin doa, kan itu ketetapan hati saya. Kalau saya tidak mau marah istri, itu ketetapan hati saya, tidak boleh marah istri dia. Kalau saya tidak boleh marah suami, itu ketetapan hati saya, tidak boleh marah suaminya. Kan begitu. Kalau ketetapan hati saya tidak boleh membangga pada orang tua, membangga pada orang tua. Ini ketetapan hati. Keputusan itu. Maka di waktu kita ambil keputusan apa yang terkasih, maka mudah kita lakukan sesuatu karena ada ketetapan hati. Kalau kita ketetapan hati, maka bingung untuk melakukan sesuatu. Nah, untuk untuk memilih jadi song leader, MC, nah bingung. Kalau Anda pilih tiba-tiba, kalau ini enak sekarang ini, kalau dulu kami diri tiba-tiba tidak ada almarhum bilang ada laki-laki begini. Kalau sini sudah tertipa tuh saya. Laki 2-3 hari sudah laki. Kalau dulu kami pilih, Minggu pilih pujian, siap pilih pujian. Nah, kalau tidak ketetapan hati, kita sudah ada lagu di dalam hati. Lagu ini, my concert dalam hati. Lagu ini pertama, lagu penyembahan ini, lagu puji-pujian ini, lagu persembahan ini, lagu ini lagi sudah dalam concert dalam hati. Karena ada ketetapan hati. Nah, begitu. Tapi lagu yang disampaikan baca di teman-teman yang isi lagu ini, itu merupakan meluap dari hati. Segala sesuatu yang meluap dari hati, itu juga ketetapan hati. Walau itu bukan salah, itu ketetapan hati. Sehingga Mama Fajar atau pengurus harian, lagu yang kita nyanyi hari Senin, lagu ini saya baca di WA, luar biasa. Dan itu ketetapan hati. Kalau tidak ketetapan hati orang tua, maka kita bingung. Nah, mau kata apa kepada suami saya, mau kata apa dengan istri saya kalau dia melakukan sesuatu pelanggaran, mau buat kata apa dengan orang tua saya, mau kata apa dengan anak saya, mau kata apa kita menghadapi masalah. Apakah pakai emosional? Apa kita pakai hati, konsep hati? Kita berhadapkan soal itu, betul. Kalau kita punya ketetapan hati, maka kita akan berkata sesuai dengan ketetapan hati, tidak pakai emosional, tidak pakai idealis, bilang. Maka pakai realita Tuhan, realita hati kita. Realita hati kita bilang gini, aku mencintaimu sekarang sampai selama-lamanya. Itu ketetapan hati dan realita hati kita, tidak boleh keluar dari itu. Maka kalau tidak punya realita kita putus realita, maka di tengah jalan kita bubar sampai di sini. PD lah, anggota PD dah Immanuel satu mau ikut lagi untuk Immanuel. Dan begitu yang ketetapan hati. Kalau sekarang ini angkatan saja lagi hanya MC dengan istrinya. Kalau dulu istrinya MC ya, seangkatan kami dibesarkan iman kami besarkan di PD Immanuel. Nah, memang tidak pernah bersaksi waktu itu bersaksi waktu firman pertama saya pernah bersaksi bahwa kami dibesarkan iman kami di PD Immanuel dari tahun 90 lebih sekian. Nah, kami tahun 2005 saya berhenti karena waktu itu kami berhenti naik pasar. Saya coba dalam pekerjaan yang bukan naik pasar lagi, pekerjaan di tempat yang lain. Nah, tidak ada waktu lagi karena kami hanya dapat proyek main di lapangan terus, proyek itu lapangan terus. Sampai ada orang satu toko bilang gini, Om Minggus kalau kau buka OE sama saya, bahasa OE itu bahasanya adalah rap istilahnya. Kalau Om Minggus buka rap kasih saya, karena proyek itu bernilai 1 miliar. Kalau Om Minggus buka rap saya hadiah motor dan laptop 1.
tahun 2018, 2008, 2007, 2008, saya itu belum ada motor waktu itu. Kalau tidak ada ketetapan hati, habis sudah. Lebih buka bawa motor dan laptop, buka rak, dia dapat tender proyek dan begitu. Nah, kenapa itu terkasih? Ketetapan hati salah satu kekuatan ilahi, merupakan standar dia yang tempatnya dalam hati kita untuk mengikuti apa Allah pun mau. Bukan kita punya mau. Begitu terkasih. Nah, berikut terakhir dari firman Tuhan, layak atau iman penuh. Terakhir iman penuh. Iman penuh Bapak terkasih. Tadi terakhir poin yang terakhir mengandung arti yang terakhir adalah orang iman penuh, orang yang selalu berada dalam kemenangan. Orang yang iman penuh, orang selalu berada dalam kemenangan. Saya tidak tahu pernah rasa tuh kita berada dalam kemenangan seperti apa. Orang kemenangan itu orang bersyukur terus, kan dia menang terus, tidak pernah kalah. Nah, kata menang Bapak terkasih sesuatu rasa emosi dari dalam hati kita menyatu dengan batin kita, meluap menjadi sebuah sukacita dan bersyukur. Makanya ada orang yang bersyukur, ada orang buat nasar taruh di gereja karena dia dalam sifat dia menang terus dalam hidup ini. Tadi di gereja kerja kita kan ada kotak nasar, kotak syukur. Di sini ada Saudara. Nah, kotak syukur. Mudah-mudahan Om Sol buat kotak syukur. Nanti anggota PD, anggota yang menang semua. Jadi setiap hari dia menang, dia akan taruh, merupakan bukti penyerahan diri. Taruhlah uang sebagai syukur. Syukur Tuhan, jam sekarang saya menang hari ini. Tidak celaka, tidak sakit, tidak berkelahi istri dan suami, tidak covid dengan orang tua. Artinya Anda menang karena punya iman penuh. Ketika PD, suami tidak curiga, lama-lama pesan doa di mana saja, dan tangan orang keluarga seperti ini, atau suami ikut PD, gimana saja tadi, kita terhindar dari kata-kata ini dong, karena kita menang dari dunia, karena kita memiliki iman yang penuh dalam kesetiaan. Maka kita mau bersyukur pada Tuhan karena itu. Kalau di gereja Protestan kita kan, kenapa tiap hari kotak nasa dan bersyukur itu penuh? Karena mereka sadar bahwa setiap hari mereka menjadi orang pemenang. Karena kita ada di pihak Allah, kita memiliki iman yang penuh, kita ada kemenangan terus karena Allah kita katakan punya iman akan mampu memindahkan gunung ke laut. Pohon sebesar apapun bisa tercabut karena iman. Karena iman kita menang. Karena iman kita mengalahkan dunia istilahnya. Firman Tuhan katakan, berarti kita berada kemenangan Allah setiap hari. Maka kita akan nyatakan syukur itu kepada Tuhan lewat penyerahan diri kita. Biasa diwujudkan dengan rupiahnya, tanda penyerahan diri. Kayak begitu. Nah, kalau di gereja begitu, karena pesan doa belum ada. Nah, hanya anak kotak pelayanan. Bapak terkasih, kalau kita memiliki terakhir ini iman penuh, maka kemanapun kita pergi menjadi seorang pemenang. Orang pemenang itu orang yang memiliki kebanggaan ilahi, bukan kebanggaan diri, bukan. Tidak bisa. Saya ini anggota PD, saya ini begini, saya ini begini. Tidak. Membanggakan Tuhan dalam diri. Kalau beda Bapak itu, kalau bangga diri dengan kebanggaan ilahi berbeda. Kebanggaan ilahi ditandai dengan kalau orang Jepang permisi, shalom, itu namanya kebanggaan. Berbeda kan? Beda sekali. Kalau orang banggakan, wah saya ini hebat, ya kan begitu, toh? Beda atau beda? Karena firman Tuhan Bapak terkasih, lakukan firman Tuhan itu adalah perspektif firman Tuhan itu berbeda dengan perspektif kita manusia. Kalau manusia berbeda dengan pandangan Allah yang pandang kita berbeda, konsep Allah yang konsep kita berbeda. Bayangkan kalau Allah katakan 1 kurang 1, Allah bilang limpah. Kalau ilmu kita bilang 0. Benar atau salah? Nah, karena itu hal yang mustahil dan tidak ada mustahil bagi Tuhan. Orang pemenang, orang yang tidak ada mustahil. Segala sesuatu bisa, dapat, layak dilakukan karena kita berada dalam pihak kemenangan.
Semoga firman Tuhan ini menjadi pedoman dalam kehidupan kita setiap hari. Belajarlah firman Tuhan, semakin hari semakin belajar, semakin jadi pemenang dalam kehidupan kita setiap hari. Amin.